Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Fajril dengan NIM 1822041004, Pendidikan Teknik Mesin kelas B angkatan 2018 dari kelompok A. Adapun video kali ini akan membahas tentang LK7, yaitu penilaian pembelajaran. Adapun isi videonya yaitu yang pertama, identitas sekolah. Nama sekolah SMK Muhammadiyah Bungoro, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pemesinan, mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin, kelas 10 semester ganjil, alokasi waktu 180 jam pelajaran, dan kelompok A. Adapun kompetensi inti, yaitu pada ranah pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Sedangkan pada ranah keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami, sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik secara mandiri. Adapun kompetensi dasar yang saya dapatkan yaitu pada KD 3.4 mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan dan KD 4.4 memodifikasi penggunaan perkakas tangan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama 3.4.1 menganalisis hasil penggunaan perkakas tangan, 3.4.2 memahami cara penggunaan perkakas tangan, 4.4.1 menunjukkan penggunaan berbagai macam perkakas tangan berdasarkan tugas atau job sheet, dan 4.4.2 menunjukkan penggunaan berbagai macam alat ukur berdasarkan tugas job sheet. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui penggalian informasi dan diskusi, peserta didik mampu yang pertama menganalisis penggunaan kikir dengan benar, yang kedua menganalisis penggunaan gergaji tangan dengan benar, yang ketiga menyimpulkan hasil penggunaan kikir dengan benar, yang keempat menyimpulkan hasil penggunaan gergaji dengan benar. Sedangkan melalui latihan peserta dapat melakukan penggunaan perkakas tangan dengan baik dan benar. Adapun penilaian dan instrumen pada KD 3.4 mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan, teknik penilaiannya itu yang pertama tes tertulis dan yang kedua penugasan, dan instrumennya itu yang pertama soal tes tertulis, yang kedua lembar tugas dan lembar penilaian tugas. Untuk KD 4.4 memodifikasi penggunaan perkakas tangan, teknik penilaiannya itu tes praktik atau unjuk kerja, sedangkan instrumennya itu lembar soal praktik dan lembar observasi unjuk kerja. Dan untuk penilaian pengetahuannya, seperti yang ditampilkan dalam tabel. Untuk kunci jawaban, yang pertama jangka kaki untuk memeriksa kesejajaran dua buah bidang di sisi dalam, jangka hati untuk memeriksa kesejajaran dua buah bidang di sisi luar, dan yang kedua karena pemasangan dalam gergaji kurang kencang, dan yang ketiga nama alat, yang A kikir segitiga, yang B jangka tusuk, C jangka hati, D pahat plat, E tap, F kikir setengah bulat. Adapun lembar observasi unjuk kerjanya seperti yang ada pada tabel berikut. Dan untuk rubrik penilaian unjuk kerja, pada aspek mandiri, indikatornya berupa mampu mengerjakan proyek atau tugas yang diberikan secara individu atau tidak berpangku tangan dengan mengandalkan teman sekelas. Untuk aspek teliti, indikatornya itu mengerjakan proyek dengan sungguh-sungguh dan penuh minat dan memperhatikan segala yang berhubungan dengan proyek dan pengerjaannya. Untuk aspek kompeten, indikatornya itu mampu menyelesaikan proyek yang diberikan dengan baik, hasil pekerjaan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dan aspek bertanggung jawab yaitu indikatornya mengerjakan proyek dengan penuh tanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang telah diberikan. Sedangkan pada aspek aktif, indikatornya itu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kriteria penilaiannya itu untuk A sangat baik dengan skor 85 sampai 100, yang B baik
dengan skor 70-84, untuk C cukup 60-69, dan D kurang 40-59, dan E kurang baik dengan skor 0-39. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.